sebelum lanjut, gue mau ngajak kalian, ini ada event keren banget di tahun ini. BNI Expo 2024 di ICE BSD, Hall 1-3A, tanggal 2-4 Agustus 2024. Bahkan banyak banget promo seru yang bakalan bikin hidup lu wonderful. Kalian bisa mendapatkan special rate, mulai dari 1,78% PA untuk pengajuan KPR BNI Gria dan KKB BNI Oto. Ada cashback juga hingga 7,8 juta dengan Kiris, Wonder by BNI, dan kartu BNI. Dan juga dapatkan hadiah hingga total ratusan juta rupiah. Alhamdulillah tadi sama Torik, sama Alia udah jalan-jalan. Lihat di depan-depan itu kita kan bantu banyak banget ya gila bisnis A. Sekarang ada berapa cabang nggak? Enggak, kalau yang Rojo Sambal ini udah, kalau akhir tahun ini menuju 50 cabang. Kalau nasi goreng yang Nagita ini pelan-pelan. Nanti ya mudah-mudahan tahun depan ngikut Rojo Sambal. Kalau yang si Minang Bersaudara ini baru. Nah, itu kapan? Iya, Bukannya? itu. Aku mau deh satu franchise-nya. Bener ya? Iya. Boleh lah. Sama Torik mah yang penting sama Torik pasti laku lah. Gimana kalau Torik cobain dulu Torik? Ya udah. Ayo. Kemana? Ini dikit-dikit aja nyobain. Ini Mai Teppanyaki Raffi Ahmad. Kita ini selalu pesan ini kalau ini ada usaha aku, duitnya bukan buat aku. Mama. Mama Ami. Tapi biar berkah hidupnya. Iya. Tapi kadang kalau aku lagi nggak ada duit mah, pinjam dulu mah. Iya, kita kan yang Cobain dulu. Setiap ada acara. Ah, masih inget gak di sih rumah. semua bisnis A itu apa aja? Enggak. Ini Enggak, beneran enggak. ini. Aku pakai itu sih. Gitu aja. Bisnis itu terkadang nggak perlu kita ingat, tapi kita harus tempel orang kepercayaan. Boleh nggak aku ceritanya biar dapat berkahnya sama pengantin baru makan bertiga gitu satu. Boleh Ya. dong. Kita cobain dagingnya ya. Kita punya basi. Ini pernah pesen ya? Sering, terakhir ulang tahun Aurel kita makan ini. Emang aku suka ini Mai Teppanyaki. Lebaran aja aku ini loh. Beneran? Iya. Minum dari main teppanyaki. Oh. Wah haji. Gua haji 2 bulan. Yo, iya lu keren. Tapi Gua di rumah. tapi gue seneng justru kayak gitu banyak yang doainin. Kayaknya feeling gue ya tahun depan lu haji beneran. Tapi Udah ada omongan di situ. Weh, ya itulah netizen. Alhamdulillah. Orang kalau ngedoain begitu. Ya makasih ya doa baiknya ya. Bener, alhamdulillah. Tapi takut nggak jadi kalau diumumin. Nggak apa-apa, aku juga tahun lalu gitu Tor. 2 tahun yang lalu aku mau berangkat haji nggak jadi. Beneran? Nggak, jadi 2 tahun yang lalu aku diundang langsung sama Raja Arab. Oke. Langsung dari Kerajaan Arab setelah Covid. Tapi karena Gigi baru menyusui, wah aku bilang aku nggak bisa kalau nggak sama istri, nggak jadi. Itu tuh padahal udah diundang sama Raja, nggak jadi kalau memang bukan saatnya sama Allah panggil. Tahun lalu udah siap semuanya, black block, udah aku umumin, nggak keluar visanya. Tahun ini aku pasrah, bener-bener pasrah, malah berangkat. Jadi nggak apa-apa, mengumumkan hal baik itu nggak apa-apa. Kalau memang Kemarin tuh ada yang mau support, Kak. iya, Mau support buat dapetin visanya. Buat- Karena kan visanya itu ya. iya. Ribet ya. Tapi ya tahun depan kita insya Allah bareng deh. Aku Yuk, juga. amin. Tapi gimana rasanya Teppanyaki? Enak banget ini mah nggak diragukan lagi. Kalau mau anak laki makan daging banyak. Kalau mau anak cewek makan sayur. Maunya cewek dulu cowok dulu. Jangan aja. Mana aja sih kita mah nggak. Mau punya anak nih. Mau punya anak. Pengennya jalan-jalan dulu, tapi kalau dikasih sama Allah langsung ya. Alhamdulillah. Aku sama Gigi cuma kosong sebulan. Aku sama Oh begini iya. sih. Aku kosong sebulan. Habis lahiran Rafathar Berarti langsung hajar. langsung aja. Waktu itu lagi datang bulan sih pas malam pertama. Terus langsung bulan pertama kosong, bulan kedua langsung isi. Tapi setelah Rafathar ditunda kebablasan. Tapi sih beda 6 tahun ya? Karena giginya pengen ini, iya beda 6 tahun. Sekarang lagi mau berusaha lagi. Nah ini sate Marangi. Ini sama di warung Raffi Ahmad itu ada, ini Mai Teppanyaki, bisa dipesan sekarang ini juga sate Marangi. Kita cobain satu, ini enak banget. Oh ini bisa dipesan home service juga. Oh jadi Anak juga pengen nambah anak lagi. Aku pengen. Kan udah ada Lili tuh. Udah ada Lili, Iya. udah 3 sekarang. Nanti pengen 4, pengen 5. Tapi kalau menurut lu tadi Mai Teppanyaki oke ya? Kalau main teppanyaki ini udah sering kita pesan. Oh udah pesan. Mai Teppanyaki Raffi Ahmad. Ini 9. 9. Iya. Kalau enggak, kalau ini bisa dipesan ke rumah juga nggak? Bisa, tapi ini dia agak dingin sih. Kalau bisa hangat ini enak. Satu ini enak. Ini agak keras dikit ya? Karena dingin. Iya. Ini AC. Ini paling laku sate Marangi. Ini enak nih. Ini enak. Aku nggak pernah suka sate Marangi tapi ini enak. Ini enak. Nah, Terus nggak bau lagi. enggak dong. Baunya bau. Bau kebahagiaan. Oh ada. Nasi goreng kita udah pernah nyobain belum? Belum. Udah kita tenis. Kalau ini- belum. Ali main tadi juga ya? Nah di sini pas kita habis lebaran kita semua nyobain ini. Cobain.
nasi goreng Nagita ini, jadi ini ceritanya juga sama. Kalau ini UMKM sama kayak Rojo Sambal. Iya, iya. Jadi aku kalau ngeliat UMKM, Kalau enak, nah, dua kalau mau bisnis buat aku. oke. Satu memang barangnya harus enak, maksudnya makanannya enak. Yang kedua SDM-nya. SDM-nya bisa komit atau tidak. Betul. Jadi kalau misalnya dua itu yang paling terpenting. Jadi Itu kalau gimana cara ngetesnya? Nah, kalau misalnya, jadi kalau setiap mau bisnis itu kita harus jangan bikin PT bareng dulu, GV dulu. Kayak orang GV itu kan pacaran dulu. Oke. Kalau emang nggak cocok di tengah-tengah kan kita ini. Kalau udah bikin satu PT nanti repot. Jadi pertama GV dulu. GV dulu kalau setahun mengenali orang yang Berapa cocok. lama setahun biasanya? Biasanya 6 bulan setahun. Ya setahun. Nah, ini nasi goreng Nagita. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu juga nasi goreng Nagita ada yang paru, ada yang Ini yang dia rendang. rasanya unik. Ini rendang. Enak. Udah lah kalau Rojo Sambal kan udah sering nyobain dong. Udah. Tapi jujur Rojo Sambal enak gak? Enak. banget. Enak kan? Rojo Sambal menurut aku kuliner yang paling top, Iya bener, paling laku sih. paling laku, paling enak. paling enak, paling laku ya alhamdulillah. Sambelnya itu loh, Rojo sambel kan. Aku justru sukanya sambal yang hitam. Kenapa? Yang ini. Karena gue gak suka pedes, kalau sambal yang ini gue gak kuat bro. Oh iya, nggak bisa ya? Kak Gigi yang bisa banget kan? Iya, tapi karena Gigi udah biasa merasakan kepedesan hidup. Dari Siapa? Kan lu nggak bisa pedes, Iya. Tapi ngomong kakak Alia tuh si siapa tuh lupa. Zahwa. Zahwa di Amerika kan? Udah Sekarang pulang. lagi di Jakarta. Kamu udah di Jakarta. Buat acara ini lah. Tapi kamu melangkahi dia. Benar. Kamu Udah. izinnya gimana Mas Kak Zahwa? Izinannya boleh nggak? Kata dia boleh banget karena dia juga nggak menuntut harus dia dulu. Yang penting kan izin, dan kalau di Jawa kan ada tuh juga kan langkahan. Itu sebenarnya selama ada restu udah. Tapi tambah cantik loh dia. Menuju mau nikah. Iya bener. Kasih ya. Menuju mau nikah tuh gimana ya? Aura orang tuh terpancar. Oh gitu ya? Bener. Kayak waktu itu Aurel juga tambah cakep pas menikah sama Atta. Terus yang kemarin nikah siapa yang gue ini Malini. Ini cakep banget. Dia juga tambah cakep. Orang juga. Berarti auranya bahagia. Alhamdulillah. Ang langkahin gak sih? Oh enggak. Oh enggak, tapi Adik-adik bisa. gue waktu umur 17 tahun, 18 tahun gue udah jadi saksi nih. Jadi kan bokap gue udah nggak ada, Iya. udah nikahin adik gue. Jadi gue setiap adik gue saksi-saksinya. Kalau nanti yang pernikahan kamu saksinya Om Muji, adiknya papaku. Ya aku wali deh, bukan saksi. Wali kan bapakku nggak. Bukan wali apa ya, gue lupa. Saksi atau wali. Wali, Karena bokap gue nggak ada. Jadi Torik udah isi rumah, katanya kita belum ke rumah Torik ya? Belum. waktu itu bilang mau ngisiin rumah aku tapi nggak diisi. Ya gue isiin, apa gue nyumbang apa? Gue setiap, tapi bener gue selalu Padahal dia nyumbang. punya bisnis furniture terbesar di Indonesia. Kalau mau gue selalu nyumbang, tapi maksudnya gue kenapa suka ngasih tuh karena kalau kita ngasih ke pengantin baru atau ke orang yang punya rumah baru, bukan Berkahnya masalah apanya gitu ya? kan, sengaja kan ngisi Iya. tuh beda. Wah, kayak gue juga rumah gue diisi semua. Tapi nggak apa-apa, lu mau butuh apa? Enggak. Ranjang buat Enggak, aku udah semua. udah insya Allah. Cuman doanya aja. Tapi kalau mana-mana lagi ya. Ya enggak nambah apa aja yang buat yang ini aja yang buat simbolik aja. Kulkas sudah. Foto keluarga Arafi mungkin? Jangan kalau foto keluarga. Apa yang belum? Apa ya? Seng. Serah. Udah semua ya, tapi udah. Doa TV aja. udah TV semua. Udah semua. Gila, Torik tuh hebat ya. Torik tuh ternyata udah mapan ya. Lu usia berapa sekarang? Amin ya. Usia lu? Usia sekarang 25. 25 tapi udah mapan. Nikah waktu itu umur berapa? Gue nikah umur 27, Gigi 26. Tapi gue mungkin belum semapan lu kali. Kalau saat Atta dan Torik menikah di usianya, gue belum semapan itu. Iya. Gue waktu nikah. Malah udah di ini kan apa? Iya, Dahsyat. tapi kan beda. Nggak seperti sekarang. Nggak kayak Tapi sekarang. waktu itu gila loh acaranya. Iya, tapi enggak lah. Enggak lebih Sekarang mungkin karena 3 kali sosial media acara. tuh lebih ya. 3 kali. 3 acara. Atta lebih Satu bagus. di Bandung, Jakarta. Sama satu lagi di Jadi gini, kalau percaya nggak percaya, kalau pernikahan sama siapa, acara yang seperti apa, itu tuh udah garis tangan bro. Kadang gue tidak menyangka begitu jadi begitu, gitu kan sama kayak lu juga nggak menyangka ketemu Alia menikah, ya kan? Ternyata begini jalannya, bener nggak? Tapi dimudahin ya. Nah itu dia kalau emang udah jodoh itu dimudahin, orang juga nggak. Dulu sama Kak Gigi berapa lama sih persiapannya? Kagak, ya elah gue sama Gigi itu tadinya tuh, ya Allah, gue kagak ada mau niat nikah. Demi Allah. Biasa karena Gigi nggak mau dipacarin, gue kan kesel. Kata dia, yaudah kalau kamu, aku maunya nikah, bukan begitu, aku nyari suami. Oke nikah, begituin aja. Gue langsung aja sosok serius kan, sosok gitu. Tante Dan Rita, tiba-tiba pas udah deket, Tante Rita, aku mau nikah sama dia. Kaget dia kan, iya serius, oke. Kamu serius? Iya. Ya karena gini-gini, udah ngobrol serius.
dalam hati gua ya namanya juga laki kan, ya gimana nanti dah. Ke Ritz Carlton Langsung waktu itu. DP. Langsung DP. Enggak, bukan langsung DP. Dicek langsung tanggal sekian. Itu si Mama Lida tanya, ya ini kosong nih. Hah? Kosong kan? Oh, iya udah. Gue mau alasan kan. Ya udah, tenang aja Tante Rita. Nanti ini kan udah kosong ya Pak. Nanti saya gampang, saya atur. DP-nya nanti aja. Mundur. Udah nggak apa-apa, Mama DP-in dulu. Tapi itu jalan hidup. Gua nggak ada. Tapi biasanya tuh kepala gue pusing. Tapi Biasanya kan sebulan 2 bulan sebelum nikah tuh mungkin banyak Gua 1 bulan atau 2 bulan sebelum nikah gua mau selesai sama Gigi. apa. Tapi gua belum bilang enggak, gua bilang ini. Ya namanya juga laki kan, maju mundur, gua bilang ini ke Gigi. Wah, gua mah dulu mah masih sama Gigi aja kan gak pacaran. Karena gua gak pacaran ya gua juga masih dekat sama cewek dong. Terus gua gak pacaran, maksudnya masih dekat tuh. Gitu dulu aja. Gitu aja. Dia enggak ya? Enggak maksudnya. Terus tiba-tiba sebulan atau 2 bulan sebelum mau menikah tuh gue galau, gue bilang lah sama Gigi gini, kayaknya pikiran gue tuh banyak, apakah gue nanti abis nikah sama dia karir gue hancur gini, dia kan masih pikir wah gue kan gue image playboy kan, gue kan begini nggak begini, wah gue masih belum siap-siap banget gini, apa gue bisa. Tapi berarti pemikiran cowok pasti kayak sama, gitu. atau juga pikiran, aduh apa bener gak ya ini gue sama dia, bener gak ya ini aku omong. Tiba-tiba gue bilang gini sama Gigi, udahlah marah-marah deh, bodo amat, gue ngomong gue mau pending, bahasanya pending. Gimana kalau demi kebaikan aku minta waktu dulu deh, kita mudah gimana, karena aku juga kan waktu itu gue baru keluar banget dari BNN, terus kerjaan gue kan baru mulai lagi dari nol. Jadi pas gue keluar dari BNN gak lama langsung nikah kan, gue dengan alasannya itu. Dan gue juga salah satu pikiran itu kan. Terus kata Nagita, gue pikir Nagita ngamuk. Wah, dia ngomong apa coba? Dia cuma bilang gini, ya udah aku sih pikir kamu aja baiknya gini. Ya Allah baik banget. Gitu kan gue langsung, wah gue nggak mungkin ya udah deh, akhirnya gue bilang enggak udah ya udah Bismillah. Malah Enggak, ya waktu itu bikin yakin jadinya akhirnya Bismillah itu karena omongan Kak Gigi atau ada yang lain? Enggak, ya maksud gue, jadi gue itu bener-bener setelah itu memasrahkan tuh setelah udah Gigi ngomong gitu, dilancarin semua, terus tiba-tiba, jadi waktu itu ada aja kan, wah tiba-tiba ya alhamdulillah dapat rezeki, maksudnya sponsor rezeki mau masuk nikah ini, lah. ada ini, bilang lah. Terus setelah nikah, itu semuanya, wah gue pikir nih ya, karir gue kan setelah nikah, wah kan gue dulu kan acaranya kan sosok playboy gitu kan, di acara. Setelah itu malah habis nikah, wah itu rezekinya 2 kali lipat. Terus, wah alhamdulillah, terus pas ada Rafathar 3 kali lipat. Rafathar itu yang makanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau menurutku yang bikin menurut aku rezeki atau habis-habis itu bahaya banget sih ya. Nggak juga kalau Masa masalah dulu kalau kita minta bantuan, aku Bang Atta atau gua. Tau gak sih? karena kita dari susah bro. Arab itu lebih cepet balas WhatsApp daripada dia. Parah betul. Jadi kita bayar aja kalau gitu gimana? Nggak bayar. Nggak lah, gue masih saudara sama dia. Tapi makasih lo banyak bantuin. Enggak, nanti gue insya Allah mau jadi MC. Wah, sing. Gue dibayar pakai makan aja. Makanya kan udah sambel ya. Jadi itu kado nikah ya? Ya, enggak. Kalau ada yang gue bantu, gue bantu. Jadi aku nanti terima kasih loh udah nge-review dari Sama tadi. dong, makanya kita kasih makan banyak. Doain aja restoran aku. Semoga Rojo Sambal makin menyebar lagi. Semoga UMKM lain juga. Iya, Tapi tapi juga mau dia mau beli franchise tapi dia juga bisnisnya jago, historik itu Nah lebih. jujur dia mendorong aku sih Iya. untuk aku ngeliat kinerja dia jadi kayak yang tadinya mana. Tapi emang gue juga serabutan, gue tuh kerjain apa aja, nanti kita akan nemuin rumus sendiri. Iya. Jadi bisnis itu, kayak ilmu pendidikan itu, ilmu teori ya. Ilmu pendidikan, ilmu teori itu penting. Belajar itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi, ilmu kehidupan. Nah, ilmu kehidupan itu dari mana? Ya udah kita jadi praktisi langsung, kita turun langsung. Kayak bisnis, nggak ada ilmu bisnis di mana-mana di buku yang mengajarkan bisnis itu begini pasti untung, nggak akan ada. Tapi skema apapun itu kalau kita ngeresapin bisnis apapun itu semuanya kita yang cari formulanya sendiri. Kalau setelah kita udah nemu formulanya sendiri, makanya hands on, pasti itu kita akan tahu untung ini. Harus hands on ya. Harus hands on, harus micromanage ya. Gua banyak yang nggak ngerti bisnis, tapi belajar, sabar. Ada yang setahun baru ngerti,
2 tahun kemudian baru untung. Ada yang 10 tahun gua nggak ngerti. Tapi di tahun 11 setelah ngerti baru untung. Iya. Jadi intinya kalau bisnis itu harus untung. Nggak bilang juga. Ada yang tiba-tiba mungkin 1% kali orang yang tiba-tiba langsung gitu. Ada aja tapi kan itu rezeki. Cuman pada prinsipnya itu ya itu. Jadi ya ilmu kehidupan lah yang paling penting. Mudah-mudahan Tapi ada bisnis yang gagal ada. banyak. Oh, kalau dipikir-pikir dari 10 bisnis gue paling yang berhasil 2, 8 tutup. Tapi jalan lagi enggak. Tapi sama aja kayak artis. Nih, perumpamaannya Torik, artis. Bisa Torik ada A, B, C, D, E. Ya kan ada aja artis yang ini Baru laku, lagi, ini baru kan. lagi. Sama kayak Sama merah. bisnis. Iya. Batu. Gitu Pak Torik. Jadi ya mudah-mudahan Pak Torik Jangan dong sebelum ini deh. Jangan buat kita berdua. kalau gua Kan anak paling setia nih, lambang kesetiaan Indonesia. Coba. kalau gua tidak ngasih nasihat, tapi gua ngasih berbagi pengalaman aja. Selagi orang tua masih ada, tetap yang namanya Torik udah jadi suaminya Aal udah jadi istrinya Torik, tetap pasti yang di nomor satu kan adalah suami atau istri. Tapi jangan lupa kadang ini kita dulu waktu ngelihat kemarin nenek gue baru meninggal, ngelihat ibu gue sudah seperti nenek-nenek, ibaratnya wajahnya sudah kan kadang lu ngelihat ibu lu nih kayak lu seperti ibu lu aja, tapi kadang nanti kalau lu punya anak, lu ngeliat ibu lu udah mulai ada keriputnya lu kayak jadi nanti lu akan merasakan, mungkin lu belum merasakan sih sekarang. Jadi kadang lu harus menanamkan sebagai kepala keluarga, lu kerja itu selalu bilang saya kerja buat anak dan istri, tapi jangan lupa selama ibu lu masih ada, bapak lu masih ada, selipkan itu buat ibu dan bapak. Karena meskipun mereka nggak minta ya, meskipun mereka nggak minta, mau kasih 100 perak, mau kasih berapa, kan orang tua tidak minta uangnya, tapi seenggaknya minta, ya elah kita bawa begini aja, itu doanya yang masih bisa ngajak selagi orang tua lu masih ada. Karena kalau orang tua lu udah nggak ada, nanti lu telat, ya bu, misal. Jadi doa orang tua tuh paling nomor 1. Siapa? Tetap. Oke guys, Altor.